Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari PBLIF 23 2/8 dengan judul PBL yaitu Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Jurusan Teknik Informatika berbasis mobile atau SITA. Baik, langsung saja kami memulai presentasi PBL kami. Yang pertama adalah kami mempunyai manajer proyek. Untuk manajer proyek kami itu adalah Bu Siska Handayani MSI. Lalu juga untuk pengusul proyek kami itu adalah Bapak Supardianto MENG. Baik, untuk identitas kelompok kami ada total 5 orang, ada 5 anggota kelompok yang ada di PBLIF 2328. Yang pertama saya sebagai ketua kelompok yaitu Respatya Dinata dengan NIM 027. Lalu yang kedua ada saudara Rizky Amar Afif sebagai anggota kelompok 1 dengan NIM 084. Selanjutnya ada saudari Anggi Sania Maharani dengan NIM 020 sebagai anggota kelompok 2. Selanjutnya ada saudari Mutia Arta dengan NIM 097 dengan anggota kelompok 3. Selanjutnya ada saudari Gita Faudia Abdul dengan NIM 60423020001 sebagai anggota kelompok 4. Baik. Yang pertama adalah aplikasi SITA. Nah, proyek aplikasi kami yaitu adalah Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir jurusan Teknik Informatika. Aplikasi sistem informasi tugas akhir layanan jurusan teknik informatika berbasis mobile sebenarnya sudah ada dalam bentuk website dan juga bisa diakses oleh rekan-rekan sekalian ataupun saudara-saudari sedangkan dan juga audiens untuk mengaksesnya. Itu kami juga sudah memberikan link yang ada di sebelah. Tetapi proyek kali ini kami mengembangkan lagi dalam bentuk mobile dan juga fitur tambahan yang mungkin nanti seiring berjalannya waktu ada fitur baru. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk proyek kami ini adalah proyek inovasi ataupun proyek lanjutan dari proyek yang sudah disusun berdasarkan dengan websitenya begitu. Selanjutnya untuk nama aplikasi kami juga udah disebutkan di awal presentasi tadi yaitu SITA, yaitu Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Jurusan Teknik Informatika berbasis mobile. Nah, untuk proyek kami ini menggunakan PWA atau Progressive Web Apps. Pada proyek kami ini juga kami sudah sepakatin berdasarkan dengan pengusul dan manpro, maka nanti frame open work yang kami gunakan adalah Progressive Web Aplikasi atau PWA dan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anggi. Silakan saudari. Baik, terima kasih kepada Nata. Pertama, kita masuk ke gambaran umum dari aplikasi kami. Berikut adalah gambaran atau deskripsi umum dari aplikasi kami. Yang pertama, di sini ada perangkat. Perangkat harus terhubung dengan WiFi untuk dapat mengakses sistem informasi tugas akhir jurusan informatika. Selanjutnya, apabila kita sudah masuk pada aplikasi SITA tersebut, kita dapat mengakses tugas akhir, daftar sidang, daftar dosen, dan juga logbook. Selanjutnya, berikut adalah fungsional recruitment dan non-fungsional recruitment. Untuk fungsional recruitment yang pertama itu, pengguna dapat mengakses fitur aplikasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir. Yang ketiga, mahasiswa dapat melihat status pengajuan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengajukan daftar sidang. Yang kelima, mahasiswa dapat melihat daftar sidang. Dan ketujuh, mahasiswa dapat mengisi logbook. Kedelapan, mahasiswa dapat melihat logbook. Kesembilan, mahasiswa dapat melakukan logbook. Selanjutnya, untuk non-fungsional recruitment. Yang pertama, sistem tersebut responsif dan dapat menangani permintaan dengan cepat. Yang kedua, sistem dapat digunakan dan dipahami oleh seluruh pengguna. Yang ketiga, sistem mudah dipelihara dan juga diperbarui. Yang keempat, sistem melindungi privasi. Yang kelima, sistem menyediakan alternatif teks untuk gambar dan juga video. Dan yang terakhir, aplikasi hanya dapat diakses menggunakan internet. Selanjutnya adalah use case diagram. Berikut adalah gambaran dari use case diagram pada aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir jurusan Teknik Informatika. Di sini mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir, dapat melihat status pengajuan tugas akhir, dan juga mengajukan daftar sidang, kemudian melihat daftar sidang, selanjutnya melihat daftar dosen, selanjutnya mengisi logbook, dan juga melihat logbook, dan yang terakhir mahasiswa logout. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada use case skenario 1. Yang pertama, login dari primary actor mahasiswa sampai dengan alternative flow. Selanjutnya, ada use case skenario mengajukan tugas akhir dari primary actor mahasiswa sampai dengan alternative flow juga. Use case skenario ketiga adalah melihat status pengajuan tugas akhir, yaitu primary actor mahasiswa dan alternative flow juga. Use case skenario keempat, mengajukan daftar sidang dari primary aktor mahasiswa sampai dengan alternative flow juga.
Selanjutnya, use case skenario melihat daftar sidang dari primary aktor mahasiswa sampai dengan alternative flow juga. Use case skenario ke-6 adalah melihat daftar dosen dari primary aktor mahasiswa sampai dengan alternative flow juga. Selanjutnya, use case skenario 7 mengisi logbook dari primary aktor mahasiswa sampai dengan alternative flow juga. Yang terakhir adalah use case skenario melihat logbook dari primary aktor mahasiswa dan alternative flow juga. Selanjutnya ada use case skenario logout dari primary aktor mahasiswa sampai dengan alternative flow juga. Selanjutnya diagram Sita akan dijelaskan oleh Rizky Ahmad Habib. Pada Rizky Ahmad Habib, Baik, terima kasih Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang IR diagram Sita. Di sini di aplikasi kami memiliki 5 entitas yang dimana di setiap entitas memiliki beberapa atribut. Yang dimana dosen bisa melihat mahasiswa, mahasiswa bisa melihat dosen, mahasiswa bisa melihat jadwal sidang, mahasiswa bisa melihat logbook, mengisi logbook, mahasiswa juga bisa mengajukan tugas akhir. Next. Kelas diagram. Di sini kami memiliki 5 kelas yang dimana yang pertama ada daftar dosen, logbook, mahasiswa, tugas akhir, daftar sidang. VT diagram ini merupakan gambaran dari IRD diagram yang telah kami buat tadi, yang dimana di sini kita bisa mengakses tugas akhir, jadwal sidang, daftar dosen, dan logbook. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Faudia. Terima kasih Rizky Ahmad Habib. Bahasa selanjutnya itu wireframe Sita. Nah, di aplikasi Sita ini kami membuat wireframe-nya menggunakan Figma. Di aplikasi Sita ini memiliki tampilan atau halaman-halaman yaitu diawali dengan halaman login, beranda, halaman fitur, halaman status dosen. Next, Mas. Halaman tugas akhir, halaman daftar sidang, dan halaman logbook. Selanjutnya ada mockup. Mockup Sita juga memiliki halaman-halaman yaitu dari halaman login sampai dengan halaman logbook. Next, Mas. Nah, ini adalah tampilan dari implementasi codingan. Oke. Untuk histori pelaksanaan proyek, kami kembalikan kepada Nata. Baik, terima kasih. Untuk histori pelaksanaan proyek kami, itu ada beberapa fase ataupun proses. Yang pertama adalah produk backlog, lalu yang kedua ada sprint 1, sprint 2, sprint 3, dan juga sprint 4. Ini juga berdasarkan dengan RPP yang sudah kami susun. Nah, untuk produk backlog sendiri, yang pertama itu ada deskripsi umum dan perencanaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi, itu estimasi waktu 2 minggu. Dan alhamdulillahnya sudah dilaksanakan secara baik. Lalu untuk di sprint kedua itu ada analisis fitur aplikasi, use case diagram, dan juga use case scenario itu diestimasi 2 minggu dan sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya di sprint ketiga itu ada desain antarmuka, aplikasi, dan juga desain basis data. Dan di masing-masing desain itu kita ada estimasi untuk 1 minggu dan 2 minggu. Untuk desain antarmuka aplikasi udah cukup baik ya untuk di Figma, cuman mungkin nanti bakal ada implementasi codingannya. Lalu untuk di desain basis datanya itu juga udah cukup baik untuk menyesuaikan juga nantinya setelah dari perencanaan ini. Terus untuk di sprint 3 dan juga sprint 4, mungkin itu dengan estimasi waktu 4 minggu dan 3 minggu itu dalam tahap proses pelaksanaan begitu. Baik, selanjutnya adalah kendala pelaksanaan proyek. Ada 2 poin kendala yang menjadi kendala kami di tim PBL IF 2328. Yang pertama adalah kesulitan untuk mengakses aplikasi kita sebagai user. Jadi ini juga membuat kami bingung terkait dari fitur apa saja yang ada pada aplikasi. Nah, solusi yang nantinya bakal kami kerjakan adalah kami meminta ataupun bisa meminta solusi dari pengusul ataupun manajer proyek untuk bagaimana solusi terbaik
untuk kami bisa menggunakan aplikasi Sita, biar nantinya bisa jadikan referensi untuk kami mengerjakan proyek kami. Lalu kendala yang kedua adalah anggota tim BBL yang masih kurang berkomunikasi dengan baik, namun kita juga bisa mengatasi ini dengan cara berbincang bersama dan juga melakukan refleksi secara bersama dan juga berskala begitu. Lalu untuk yang terakhir itu adalah kontribusi anggota kelompok PBLIF 2328. Yang pertama adalah saya sebagai ketua kelompok adalah Respati Dinata. Yang pertama itu adalah jadwal kegiatan beserta timeline pekerjaan sampai dengan implementasi codingan. Lalu yang kedua adalah saudara Rizky Amar Afif, mulai dari gambaran umum, use case diagram sampai dengan implementasi codingan. Lalu yang ketiga ada Anggisania Maharani, mulai dari deskripsi umum, use case diagram sampai juga dengan implementasi codingan. Selanjutnya ada Mutiara Arta, mulai dari use case diagram, use case story, use case skenario, sampai juga dengan implementasi codingan. Lalu yang terakhir ada saudari Gita Faudi Abdul dari gambaran umum, use case diagram, sampai juga dengan implementasi codingan. Baik, selanjutnya adalah rencana selanjutnya kelompok PBLIF 2328. Yang pertama, rencana pertama itu adalah menyelesaikan implementasi codingan, lalu rencana kedua adalah implementasi database, dan rencana yang ketiga adalah uji coba aplikasi Sita. Baik, terima kasih. Itulah presentasi singkat, presentasi yang kami sampaikan dari PBLIF 2328. Akhirul kalam, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqwa bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi, om nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.